Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa. Jumpa lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Deklarasi calon presiden. Berlomba-lomba para relawan mendeklarasikan jagoannya untuk jadi calon presiden. Padahal pemilu Pilpres masih lama. Apakah ini keinginan dari si calon tersebut? Atau apakah ini keinginan rakyat? Inilah Hot Room. Deklarasi terlalu dini. Tanggal pemilu dan pilpres belum diketok palu. Kok ini kelompok relawan gak mau tahu dan main deklarasi sendiri. Bukan gak boleh. Tapi apa iya deklarasi ini murni keinginan rakyat? Bukan sengaja dibuat oleh tim pemenangan. Karena nggak sedikit loh dari mereka yang coba melakukan politik transaksional. Coba lihat tuh jabatan-jabatan tertentu yang diduduki para elit relawan. Ternyata di luar kompetensi mereka semua. Kalau gini nih, menurut Mr. Ius, deklarasi yang dilakukan oleh kelompok relawan ini sengaja dibuat untuk membranding kandidat tokoh yang diusungnya. Menjadikan mereka sebagai sosok yang mempunyai kedekatan dengan rakyat. Demi mendongkrak elektabilitas dan menunjukkan kesan seolah-olah lahir dari keinginan rakyat. Semoga pandangan Mr. Ius ini nggak benar ya. Karena kalau benar, apa bedanya kelompok relawan ini dengan partai politik itu? Terlalu. Menarik deklarasi ini. Apakah ini untuk keinginan rakyat atau hanya sekedar cek ombak? Kita akan membahas malam ini dengan para narasumber yang telah hadir. Di sebelah kanan saya Bapak Laude Basir, Koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang menjagokan Pak Anies. Selamat malam Pak. Yang kedua Bapak Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo Mania. Mantap. Selamat malam Pak. Yang ketiga Bapak Maman Immanuel Haq, Dewan Suro DPP PKB yang menjagokan Caimin. Selamat malam, Selamat Caimin malam, 2024. Sebelah kiri saya Bapak Hamri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia yang tidak pernah merasa tua, selalu muda terus. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Yang kedua Bapak Junarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Malam Bang Hotman. Malam Bapak. Yang terakhir Ibu Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Oke, kita akan membahas malam ini pro dan kontra. Sebenarnya deklarasi itu tujuannya apa sih? Apakah untuk gimmick politik atau memang hanya cek ombak elektabilitas? Ya. Yang pertama kita akan nanya kepada Bapak Immanuel Ebenezer. Ya, Bapak Immanuel Ebenezer, ya. Apa tujuan GP Mania mendeklarasikan Pak Ganjar? Dan ini apakah keinginannya Pak Ganjar atau hanya memakai Bapak sebagai tangannya? Enggak. Silakan, Pertama Pak. jawabannya tidak. Ya. Pertanyaan dari Bang Hotman itu semua tidak. Hah? Yang kita lakukan hari ini GP Mania karena kita adalah relawan Jokowi, bahwa relawan GP Mania ini adalah anak-anakannya dari induk organisasi Jokowi Mania. Kita bisa nge-tracking Bung Wiyunarto dan Bang Fahri Hamzah juga tahu bagaimana track record
Jokowi mania saat Ahok, saat Pilpres, bahwa kita selalu mendukung mencari kepemimpinan, bukan mencari orang untuk berkuasa. Karena mencari pemimpin, ukuran kita adalah ide dan gagasan. Nah, kita melihat Mas Ganjar ini sosok pemimpin yang punya karakter, punya gagasan, dan siap bekerja. Kenapa tagline kita Ganjar the next Jokowi? Nah, kenapa juga kami mendukung Mas Ganjar, kami punya pertimbangan yang lain juga yang menurut kami lebih ideologis. Karena ini bukan seperti yang tadi awal bahwa relawan ini masuk dalam kekuasaan, mereka tidak memiliki kompetensi, dan saya rasa itu narasi yang menurut saya menyesatkan sekali. Ada berapa orang relawannya? Apakah hanya di Jawa Tengah doang atau di seluruh Indonesia? Relawan apa? Yang Ganjar. Iya. Hari ini saya katakan 99% relawan Jokowi pasti mendukung Mas Ganjar. Relawan Jokowi Mendukung Ganjar. Apa artinya Pak Jokowi mendukung Ganjar? Ini pertanyaan atau jebakan? Ya, karena Bapak mengatakan 99% pendukung Jokowi adalah relawan dari Ganjar. Apakah artinya Jokowi menjagokan Ganjar? Kalau saat itu saya tidak mau menjawab. Karena gini, itu kan seperti memeta konflik lah antara Jokowi dan partai pengusungnya dan partai pendukungnya. Karena kita ini bukan kelompok partisan, jawabannya bahwa harus dibedakan antara dukungan relawan dan dukungan presiden. Karena presiden hari ini beliau konsentrasi persoalan COVID, pandemik ini, dan juga bagaimana mengurus ekonomi yang hari ini sedikit. Jadi murni karena Anda merasa bahwa dialah cocok jadi Pilpres, itu aja? Ya, seperti itu substansi. Sekarang kepada Bapak Laude, ya. Bapak Laude, ini Bapak disuruh Pak Anies untuk deklarasi sesudah Ganjar bergerak atau bagaimana? Oke, terima kasih Bang Hotman. Ya. Pertama, saya tidak disuruh oleh Pak Anies. Dengan tegas saya sampaikan, jangankan mau disuruh, Pak Anies tahu saja tidak. Kenapa tidak tahu? Karena saya tidak kasih tahu. Kedua, para tokoh politik, saya pun tidak memberitahu siapapun. Banyak beredar hoak, ya bahkan seragam saya tahun 2013 dimunculkan. Sejak 2016 saya tidak berseragam itu lagi. Katanya ada di belakang ini, di belakang ini. Dan hari ini saya pakai baju Arnold Palmer, mungkin juga mendukung Pak Anies, bisa dikonotasikan seperti itu. Ini bukan karena latah, begitu lihat Pak Ganjar langsung ikut-ikutan? Sama sekali tidak. Oh bukan? Ini lahir dari kajian kami, diskusi kami, refleksi 4 tahun kepemimpinan Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Ya. Tepat tanggal 17 Agustus kemarin. Dan dari diskusi itu kemudian kami berkesimpulan bahwa Pak Anies harus segera dideklarasikan. Atas dasar apa? Para pengamat politik, Bang Fahri sangat tahu, kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, kepemimpinan sebuah negara Indonesia yang begitu sangat penting, biasanya ditentukan hanya detik-detik terakhir, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, menjelang pemilihan presiden. Oleh hanya sekelompok elit. Siapa mereka? Ketua-ketua partai. Padahal pemimpin yang begitu penting menurut saya harus dikaji. Bagaimana rekam jejaknya. Jadi relawan saudara melihat jejaknya Anies 4 tahun, Anda merasa sudah pantas jadi Pilpres? Sangat pantas. Oke, sekarang Pak Maman. Pak Maman, Anda mendeklarasikan Caimin, apa dasarnya? Iya, sebenarnya saya sebagai Dewan Suro sering keliling ke tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat menginginkan sebenarnya ada pilihan-pilihan alternatif dalam kepemimpinan. Maka ketika ada begitu banyak sebenarnya tokoh kita, Ganjar, Anies, ada Puan dan lain sebagainya, maka saya bilang, dan ini adalah usulan dari para kiai, bahwa kenapa tidak Gus Muhaimin atau Caimin dengan pengalaman di di pemerintahan, di legislatif juga, sekarang wakil pimpinan DPR, dan juga membawa PKB secara eksis masuk di kelompok besar. Ini menjadikan kami yakin bahwa kemampuan Caimin untuk memimpin Indonesia di 2024 itu perlu untuk dikemukakan. Ini keputusan partai, keputusan Caimin atau pribadi-pribadi? Pribadi-pribadi. Saya mantan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Dan saya yakin bahwa semakin banyak pilihan untuk rakyat, semakin rakyat juga bisa memilih.
mana track record, apa visi misinya, bagaimana dedikasinya untuk bangsa dan negara. Dan ini pun sekaligus kenapa saya katakan tiba-tiba muncul begitu banyak dukungan, maka secara internal ini pun menjadi kesempatan untuk melakukan percepatan, full speed untuk konsolidasi partai itu sendiri. Siapapun partai yang punya bakal calon presiden, partai itu mengalami atau mendapatkan keuntungan elektoral. Itu aja Bang Hotman. Oke. Nanti kita akan bertanya kepada Pak Fahri Hamzah. Ini terlalu dini nggak sih? Terlalu dini nggak sih? Tapi tunggu dulu, sesudah jeda berikut ini tetap di Hot Room. Kembali lagi di Hot Room. Tadi jagoannya yang menjagokan Pak Anies, yang menjagokan Pak Ganjar, yang menjagokan Caimin sudah mengatakan inilah calon presiden yang cocok. Walaupun masih sangat lama. Pak Fahri, ini maksudnya apa sih ini? Kok jauh-jauh hari ini terlalu dini nggak sih? Apa perlu kita mengumumkan diri juga sebagai capres? Kayaknya Ya, Bang gimana? Fahri pindah ke sini aja. Ya kadang-kadang kita pengen juga jadi capres ini Pak. Emang Tapi- ini ciri khas politisi atau bagaimana? Kalau bicara jadwal sih kan salah satu yang kita bakukan dalam sistem politik kita adalah jadwal pemilu. Jadi kira-kira 30 bulan dari sekarang. Tapi kalau dinamika saya kira kita tidak bisa larang karena setiap komunitas itu punya jadwal masing-masing, punya keinginan. Jadi kalau semua kemudian mulai memunculkan calonnya, saya setuju tadi itu rakyat perlu tahu banyak. Tapi ada yang perlu lebih dipastikan sebenarnya, karena apa artinya kita munculkan banyak calon, tapi pada ujungnya nanti cuma 2 yang boleh dicalonkan. Nah karena itulah sebetulnya dari sekedar kita berbicara tentang jadwal, lebih baik kita juga berbicara tentang kepentingan-kepentingan lain kita tentang pemilihan presiden ini khususnya gitu. Karena itu akan sangat penting ya. Apakah pemilihan presiden selama ini sudah betul-betul merasa mewakili semua orang. Kita belum pernah melihat capres dari Papua berdebat dengan capres dari Aceh. Kita belum pernah mendengar capres dari Sulawesi berdebat. Sulawesi sudah, dari Kalimantan berdebat dengan orang di Bali, orang di Sumbawa dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya lebih penting untuk kita selenggarakan. Jadi terlalu dini atau tidak? Kalau masyarakat sih saya kira nggak bisa dilarang karena memang itu jadwalnya kan jadwal rakyat. Tapi kalau jadwal negara saya kira baru kita berbicara tema yang penting begitu. Tapi sekali lagi menurut saya jadwal kita yang resmi sudah ada. Yang paling penting sekarang adalah mendiskusikan bagaimana pemilunya nanti betul-betul Jadi itu menurut Bapak masih wajar lah dari segi waktu. wajar, Oke, kepada Pak Junarto. Daripada deklarasi, kenapa para calon-calon ini tidak membahas penderitaan rakyat, pandemi, ekonomi, utang luar negeri yang sangat banyak? Bagaimana pendapat Bapak? Sebenarnya pertama gini, kalau menjawab kenapa terlalu dini ya, Bang Hotman, ini akan beda situasinya dengan pada saat misalnya 2019. 2019 incumbent masih bisa maju kembali. Pertarungan terasa tidak terlalu seru karena melawan incumbent sulit. Libido para politisi tidak sebesar ketika menuju 2024. Sekarang ini karena tidak ada wilayah tidak bertuan, semua merasa punya peluang. Yang tadi yang ada peluang 2019 karena lawan incumbent, sekarang semua yang elektabilitasnya mau 0, 1, 2, merasa punya peluang. Tapi itu yang pertama. Jadi kita akan melihat pola yang nggak bisa terbaca. Semua ini punya libido. Belum tentu yang sekarang ada di koalisi Jokowi akan satu barisan. Belum tentu juga yang sekarang ada di kubu oposisi akan satu barisan juga. Itu yang pertama. Yang kedua saya sepakat dengan Bang Fahri, ini bukan tentang lebih dulu atau nanti-nanti saja deklarasi. Berkualitas tidak yang disuarakan oleh relawan atau para calon. Nah saya ada catatan kritis sedikit aja kepada 3 yang di depan saya ini. Pertama Bung Laude misalnya. Kalau dikatakan deklarasi buat Anies dimulai pada saat refleksi 4 tahun kepemimpinan. Catatan jejak digital relawan Anies ini sudah pernah deklarasi juga 2018. 1 tahun baru Anies memimpin. Belum ada bukti gitu. Kan menjadi tidak masuk akal kalau kemudian baru 1 tahun sudah dideklarasikan sebagai capres. Artinya ini kan memang
Yang 2018 memang sudah berawal dari sesuatu yang bersifat fanatis, itu satu. Yang kedua, Bung Fanatis Emmanuel atau ambisi Ebenheiser. atau nafsu? Ya mungkin nafsu juga, cuma nafsunya relawan atau nafsunya calon kita nggak tahu gitu kan. Buat Emmanuel Ebenheiser, catatannya menurut saya adalah sayang Presiden Indonesia 2024, katakanlah Ganjar akan menjadi seperti itu, itu kemudian langsung dikecilkan maknanya hanya menjadi penerus presiden sebelumnya. Tidak bisa presiden baru itu hanya diartikan penerus presiden sebelumnya. Tidak, dia harus punya karakter sendiri, visi misi sendiri dan program sendiri. Menurut Bapak, Ganjar nggak punya karakter? Nah, menurut saya harusnya iya, tapi kalau dia langsung dikonotasikan hanya menjadi penerus Jokowi, sayang. Ada pengerdilan terhadap personal branding seorang Ganjar yang harusnya punya keunikan tersendiri. Caimin gimana? Caimin saya pikir kok kayak kurang pede. Hah? Namanya ganti-ganti loh Bung Hotman. Dulu ada Gus Ami, dulu ada Caimin, ada lagi yang memanggil Muhaimin. Kemarin dari salah satu kader PKB mengatakan bisa jadi wakilnya Prabowo. Kok nggak pede? Masih jauh-jauh hari. Padahal ini salah satu partai terbesar dan Caimin adalah ketua umum. Itu aja catatan dari saya. Sekarang Ibu Titi Anggraini, ya. Gimana ini ketidakjelasan ini semua, ya? Jadwal pemilunya belum jelas. Ini sudah semua pada berkoar-koar. Gimana pendapat Ibu? Kalau cek ombak kayaknya kok agak bener ya. Cek ombak ya? Kenapa cek ombak? Karena lagi-lagi nanti kita kan bicara soal menu nih. Ya. Tapi yang akan pilih menu itu nanti partai politik nih Bang. Ya. Jadi bagaimana menu yang ditawarkan ini menu yang dianggap enak gitu ya. Makanya harus cepet-cepet gitu supaya yang punya otoritas untuk mencalonkan tuh inget. Dari sisi waktu ini memang jadi catatan tersendiri. Sampai hari ini kita belum punya jadwal hari pemungutan suara definitif. Ya. Antara KPU sama pemerintah sama DPR belum ketemu suaranya. Meskipun yang punya otoritas memutuskan itu adalah KPU. Ya. Tapi kayaknya KPU-nya kok jadi ragu gitu ya. Jadi mungkin kita juga perlu diskusi nih. Beneran nggak sih pemilu 2024 gitu ya. Hal yang sederhana hari pemungutan suara aja nggak tuntas tuh Bang. Ya. Padahal titik mulanya itu hari pemungutan suara. Sebab di undang-undang kita tuh dibilang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden paling lambat 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kan semuanya masih bicara bulat nih 2024. Hari pemungutan suaranya belum ada, padahal itu yang akan menata kapan kita mengatur jadwal pemilu secara lebih komprehensif. Yang kedua, kenapa saya bilang cek ombak, ini kan berusaha semua membangun posisi tawar nih ke partai. Dari 9 partai di DPR, itu cuma 1 partai yang bisa mengusung sendiri calonnya, yaitu PDIP ya. dengan kursi 22%. Ya. Sisanya kalau mau ya harus bergabung, berkoalisi pencalonan. Jadi kan kalau pengalaman kita dari 2009, kita ini ada ambang batas pencalonan presiden. Jadi menurut Ibu ini terlalu dini, ambisi atau nafsu? Ya bisa dibilang kalau saya ingin calon tuh banyak. Ya. Jadi saya seneng kalau mereka deklarasi. Oke. Tetapi dari sisi waktu, jangan cuma deklarasi, pastiin dong KPU-nya netepin jadwal gitu. Terima kasih. Pak Laude, katanya Anda sudah pernah deklarasi tahun 2018, baru setahun menjabat. Benar nggak sih? sangat benar, itu ada di jejak digital dan itu bukan untuk pemilu 2024, itu untuk pemilu 2019. Dulu kan ada pemilu. Kami juga menawarkan dengan melihat track record Pak Anies sangat cocok untuk menjadi pemimpin dari tahun 2019. Jadi 2018 itu untuk capres 2019. Oh begitu. Ya kita melihat itu. Namun perkembangan ambisi kemudian Bapak kan kencang banget ya 2018 sudah mau jadi capres ya. untuk 2019 itu 1 tahun kan. Oh gitu begitu. Ya. Dan itu adalah bahwa kemudian yang berkembang di lapangan. Ya. Para elit partai politik memutuskan bukan Pak Anies yang jadi calon presiden. Ya. Ya Bang Fahri sangat tahu itu. Ya tentu kita juga harus tahu diri kan gitu ya. Oke, Nggak terima mungkin kasih. kita maksa-maksa kan gitu ya. Pak Ebenezer. Sekarang momentumnya. Ya, Pak Ebenezer katanya kader saudara itu tidak punya karakteristik gitu loh. Kok kata beliau tadi seolah-olah nebeng nama Jokowi, benar nggak sih? Enggak lah, enggak. Saya sekali sedikit menyangga pernyataan Toto ya. Karena saya lihat Mas Ganjar, ini kan persoalan branding toh. Jadi nggak mungkin juga kita mengkerdilkan Mas Ganjar. Itu. Tapi penting juga apa yang disampaikan Bung Fahri Hamzah tadi. Karena hari ini kan Jokowi sudah meletakkan batu soal Indonesia sentris. Harusnya kita bicara tentang gagasan ke depan ini. Makanya saya menawarkan Mas Ganjar itu karena ada sebuah gagasan yang saya yakini itu bisa dijaga komitmen politik Mas Ganjar soal kebinekaan. Pertama itu. Kedua kita lihat
beliau mampu menjaga legasi yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi hari ini. Ada orang mengatakan bahwa Ganjar itu mencontoh gaya Jokowi waktu menjadi wali kota ya. Apakah itu kan memang ini doang jadi gubernur dan wali kota di Solo? Ya nggak apa-apa, kalau seandainya pun iya kenapa juga enggak. Itu kalau tuduhan itu positif iyain, kalau negatif yang kita sanggah, nggak susah kan, nggak ribet. Begitu. Jadi sekali lagi menurut pandangan kita, Mas Ganjar layak untuk jadi pemimpin. Ini bukan soal kepresiden itu kan persoalan institusi negara. Tapi pemimpin itu yang kita butuhkan hari ini, makanya kita senang. Hari ini ada 3. Pak Kang Maman mengusulkan calon yang punya partai dan ketua umum partai. Kami mengusulkan Mas Ganjar, kader partai. Menarik juga, Anies tidak punya partai. Pak Ganjar punya partai? Punya partai hari ini, dia kader partai PDIP. Iya, tapi kayaknya partainya mencalonkan yang lain. Gini, ini sebenarnya ada pengulangan sejarah. Ada pengulangan sejarah 2014 ketika Jokowi juga ditolak oleh elit partainya sendiri. Gitu. Kita lihat hari ini yang menolak ya itu lagi. Oke, gitu. Kita istirahat dulu. Siap. Pemirsa, kami akan kembali setelah headline news berikut ini. Tetap di Hot Room. Masih di Hot Room, pandemi belum selesai, perekonomian masih sangat kurang baik. Pak Jokowi baru menjabat 2 tahun sebagai presiden. Akan tetapi sudah buru-buru para relawan untuk mencalonkan kadernya. Apakah ini menunjukkan kehebatan elektabilitas? Untuk itu kita akan lihat dulu grafis elektabilitas dari calon presiden berikut ini. Pak Ganjar, paling tinggi. Prabowo, Anies, Ridwan Kamil, ya, Kopipah 2,8%. Ya, mana Caimin? 1,3%. Ini hasil survei dari Bapak ya? Hah? Ini benar nggak ini? Nggak marah nanti dari... Katanya tadi udah lumayan bagus dibanding beberapa lembaga survei lain. Jadi ini dari survei dari... Ya ini yang harus dimengerti gini Carta Bang Politika. Betul, yang harus dimengerti Bang Hotman bahwa survei itu tidak bertanya mengenai siapa yang Anda pilih pada saat 2024 nanti. Karena survei tidak bisa memforecast. Survei itu snapshot. Apabila pemilu hari ini diadakan, mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Saya mau tanya, Anda dalam bikin survei ini gimana caranya per daerahnya? Ini survei nasional dengan sistem multistage random sampling sudah pasti proporsional mewakili jumlah penduduk masing-masing di tiap daerah. Bukan pesanan ini, bukan ya? Enggak lah. Kalau begitu... Kalau pesanan bakmi itu. Pak Maman, Anda tadi begitu pede. Sudah buru-buru mencalonkan Caimin jadi capres. Kok di sini paling buntut 1,3%? Urutan ke-13 ya? Ya Pak ya? Lumayan. Ya? Urutan ke-13? Kalau tidak salah urutan ke-13. Ada yang di bawah 1%, tapi kalau di antara 3 nama ini memang papan bawah termasuk. Gimana di Pak Maman? Ini papan bawah. Yang pertama saya mengapresiasi masukan yang konstruktif dari Mas Toto dan teman-teman di lembaga survei. Bahwa Caimin memang dari si survei capres itu belum signifikan. Tapi masih ada waktu 2,5 tahun. Tetapi kalau lihat partainya, PKB, itu merangkak naik dan beberapa lembaga survei, PKB ditempatkan di 3 besar setelah PDIP dan Gerindra. Jadi Pak Maman, dengan waktu yang masih ada 3 tahun lagi, apa usaha yang Anda lakukan agar jangan di nomor paling buntut di nomor 13, Caimin? Ya, kita tahu bahwa kalau dari linear proporsional, kita tahu bahwa semakin lama kita memasarkan calon kita, semakin ada kesempatan kita untuk membuat calon kita itu menjadi salah satu pimpinan nasional. Teknik pemasaran korporasi berlaku juga rupanya. Iya, tetapi memang politik ini dinamis dan penuh kejutan. Bahkan nanti mungkin ada orang yang tidak ada di survei ini, tiba-tiba main di tikungan dan bisa jadi. Nah itulah yang sebenarnya
kalau kita ingin menginginkan bahwa pemimpin kita, ketua umum kita itu menjadi semacam pendongkrak gerakan dari seluruh konsolidasi struktural dan kader-kader. Sehingga kalau orang nanya PKB itu apa, dia akan jawab, oh Caimin itu PKB. Kenapa menonjolkan pemasaran ketumnya, tapi bukan atas memasarkan contoh-contoh bungkrit perbuatannya, inspirasinya. Sekarang sepertinya dalam belakangan ini Caimin nggak ada yang nyata dia punya. Nah itu yang sebenarnya kurang terbaca, Bang Hotman. Kita tahu bahwa Caimin terus menekankan hari ini misalnya semua fokus kepada penanganan COVID-19, kan termasuk percepatan vaksin. Kita menjadikan seluruh basis-basis PKB menjadi kader-kader terdepan bagaimana vaksinasi itu berlangsung. Kita pun yang mengkritisi agak VCR ketika kita naik pesawat itu dihapuskan. Atau dalam bahasa Noel adalah paling tidak jangan sampai jadi negara rente di mana tiba-tiba orang VCR sampai 900.000 dan tiba-tiba presidennya bilang 300, menterinya masih tetap Jadi itu segitu. apa? Jadi menurut Bapak 3 tahun lagi masih ada waktu lah. Sangat panjang waktunya dan kita tidak tahu nanti siapa yang muncul. Terima kasih. Mungkin yang hari ini muncul justru hilang juga karena kecapean. Pak Fahri, kalau Bapak harus memilih dari semua capres ini, Bapak menjagokan siapa? Jadi saya semakin melihat kegalauan ini di antara tim sukses ini. Ya. Itu sebabnya dari awal saya membaca ada soal lain ini sebenarnya. Nggak, tapi jawab dulu pertanyaan. Siapa yang akan Bapak jagokan? Kan Bapak kan belum bisa Saya bisa bilang yang muncul ini yang paling galau. Hah? Sebenarnya. Yang muncul ini sebenarnya paling galau. Semuanya galau? Karena nggak jelas ini kan. Ya. Ya apa namanya, jalurnya bagaimana sih orang itu menjadi calon itu. Bagaimana sih nanti dia bisa di 2 yang terakhir, yang 2 terakhir itu dalam 2 presiden pemilu terakhir itu semakin ditentukan oleh elit politik. Nah sekarang kalau teman-teman ini mau bergabung dengan kita, maka yang kita perjuangkan adalah bagaimana supaya jalur mereka untuk mencalonkan kandidatnya itu semakin dibuka. Kalau gitu. Dari partai Bapak gimana? Kalau kita Mencalonkan menginginkan, siapa? kalau gini Pak ya, kalau kami kan Partai Gelora. membaca kemauan konstitusi. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar, jelas bahwa konstitusi kita itu menghendaki pada putaran pertama itu calonnya banyak. Sehingga kita bisa tahu ada orang dari Papua, ada orang dari Aceh. Ya, tapi Bapak belum jawab pertanyaannya. Kalau ditanya dari begitu banyak nama, sudah ada yang nggak kader Bapak? Atau memang Bapak mau pilih Hotman Paris saja? Aku juga terkenal. Ya saya juga terkenal Pak Hotman. Nggak, kita ini kan apa namanya kan, ya kan belum vulgar aja karena kebetulan pendukung kita nggak galau, penuh dengan kepastian begitu. Nah kita selesaikan dulu soal kegalauan ini, baru kita tarung. Ibarat masuk ruangan, saya nih Bang Pak Hotman, Ganjar sama Pak Anies pintunya masih tertutup ya? Masih tertutup. Saya Bang Hotman, saya membayangkan capres-capres ini nanti akan berdebat di Uncen di Papua sana, di Syakuala, di Aceh sana, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Bali, berdebat dengan mahasiswa. Dia keliling Indonesia, menjelaskan visinya tentang Indonesia. Mau kemana kita? Cuman ini enggak. Diayak-ayak, di ujung tiba-tiba terpental, hilang begitu saja. Kan sayang sekali orang-orang ini hanya digini-ginikan. Jadi apa namanya, festival, jadi sesuatu yang nggak jelas. Jadi kalau menurut saya ini tim sukses, mari kita gabung. Jadi yang galau tim sukses atau kadernya? Atau dua-duanya kayaknya sih, dua-duanya. Karena nggak ada kepastian. Siapa yang pasti sekarang coba? Coba. PDIP sendiri mohon maaf saya ya. kasih contoh nih. Caimin misalnya nih paling nyata di urutan paling bawah nih. Yang galau Caimin atau beliau? Ya pasti Caimin juga menghadapi masalah karena nggak diberi kepastian. Coba kalau misalnya apa namanya 0% misalnya seperti kemauan konstitusi, Caimin pasti berantem, pasti berkelahi dia. Dengan? Pasti karena dia punya partai. Ya. Pemilik partai bisa mengatakan saya akan maju karena hanya partainya yang mencalonkan dia. Tetapi karena Caimin memerlukan 20%, dia memerlukan partai lain juga galau dianya, kadang nggak jelas juga. Jadi kita, Pak Laude, gitu. Katanya kamu galau. Sama sekali tidak galau. Justru itu membuktikan ketidakberhasilan Bang Fahri Hamzah ketika duduk di Dewan. Bang Fahri ketika duduk di Dewan tidak mampu memperjuangkan agar PT Presiden Threshold itu 0%. Sampai 20% sekarang. Kenapa kami deklarasi saat ini? Karena sangat paham itu. Ya, sangat paham itu bahwa penentuan calon presiden dan wakil presiden itu pada akhirnya akan ditentukan oleh elit-elit politik.
Tapi saya percaya dengan Ya rasionalitas itu jangan elit politis. pasrah gitu dong. Ya. Jangan pasrah, kasihan juga. Sangat kalau tidak Anda pasrah. Saya Maksudnya- percaya dengan rasionalitas para elit ketika menentukan itu pada akhirnya merujuk juga hasil-hasil survei. Pintunya aja belum ada, partainya belum ada. Bagaimana Ya, tuh? sangat tepat itu. Tapi ketika mereka menentukan pintu, para elit itu kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahkan kemarin kita mau lihat ya, ketika penentuan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf itu bukan di hari terakhir, di jam terakhir. Kan gitu. Dengan melihat apa pertimbangannya? Bahwa tidak pengaruh siapapun wakilnya karena elektabilitas Pak Jokowi begitu tinggi, nggak pengaruh. Maka yang kita sodorkan hari ini adalah bagaimana mendorong supaya Pak Anies punya elektabilitas tinggi, punya popularitas tinggi, yang pada gilirannya nanti akan mendorong pimpinan partai, elit partai mempertimbangkan itu. Ini Itu yang seperti kita- bang berjudi aja ini Pak Hotman. Ya, Berjudi sebenarnya semua ini karena nggak ada prosedurnya, nggak ada mekanismenya. Mereka berharap-harap seolah-olah dengan elektabilitas yang tinggi mereka akan dipilih. Pengalaman Belum tentu. seperti itu. Karena kalau ditarungkan 2 orang dan Anda sudah keluar gelanggang, maka tidak ada gunanya elektabilitas Anda. Anda tetap elektabilitas tinggi sebagai capres. Tapi kalau Anda nggak dapat tiket kan ngapain? pintunya nggak ada. Pintunya nggak ada. Anda mau Oke. dicoblos nggak ada dalam kartu Lebih suara. konkret. Sampai hari ini Pak Anies belum punya pintu Pak partainya. Ya? Semua belum jelas. Oh, semua belum. Semua. Termasuk PDIP di- saja termasuk partai Pak Ganjar. terbesar itu Pak juga Ganjar belum belum jelas. jelas. Ini kan pernyataan Fahri Hamzah ini sebetulnya dasarnya karena cara berpikirnya sangat pesimis. Kita mendukung Ganjar itu dengan semangat yang luar biasa. Kalau ditanya apa partainya, PDIP udah ada. Kemudian PDIP dengan Ketua Umumnya Megawati, beliau sosok yang rasional secara politik. Gak mungkin Ketua Umum PDIP mendorong kader yang kereta mogok. Kalau harus memilih. Gini, hari Sebentar ini dulu. kan trennya Ya. adalah kepala daerah, bukan seperti kayak dulu-dulu yang lalu-lalu itu. Ketua umum otomatis bisa menjadi calon presiden atau pejabat setingkat menteri udah pasti jadi presiden. Hari ini trennya itu gubernur atau kepala-kepala daerah yang bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh rakyat itu sendiri. Nah, kita melihatnya Mas Ganjar sosok yang bisa dilihat dan dirasakan. Kenapa kami coba mendukung Mas Ganjar dalam hal itu? Jadi tidak ada kegalauan lah di kita. Kita punya semangat dan optimisme. Jadi Oke. saya coba ingin menyangga apa yang disampaikan Bung Fahri. Tapi ingat, gagasan soal tentang presiden dari luar dari Jawa itu penting untuk didiskusikan. Oke, Karena itu lebih kita istirahat substansial. dulu. Ada satu topik yang sangat perlu dibahas. Apakah Pak Ganjar itu sudah dapat lampu hijau nggak dari pimpinan PDIP? Oke, kita akan bahasnya sudah jeda berikut ini. Tetap di Hot Room. Kembali lagi di Hot Room. Saya mau bertanya lagi kepada Bang Ebenezer. Kita baca di media, sepertinya kader saudara itu belum dapat restu dari PDIP. Ya, sepertinya Pak Ganjar itu belum dapat restu dari bos dari PDIP. Gini. Menurut Anda bagaimana? Pilih mana PDIP? Apakah milih Ganjar atau pilih Puan? Menurut hasil interaksi. Mas Hotman ini kan bacanya mungkin sebulan yang lalu. Ya. Nggak membaca 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Apa itu? Bahwa Sekjen PDIP itu sudah mendeklarasikan calon presiden dari PDIP ada 2. Ya. Mbak Puan dan Mas Ganjar. Artinya tiketnya sudah 50% lebih. Karena yang ngomong langsung struktur partai, tingkat sekjen loh. Nggak mungkin apa yang disampaikan tidak direstui oleh ketua umum partainya. Karena beberapa minggu yang lalu juga dengan sekjen menyampaikan siapapun kader partai yang melakukan deklarasi persoalan kepresidenan akan diberikan sanksi. Nah, tiba-tiba ada semacam perubahan sikap ketika ada perlawanan harus bawa yang begitu menginginkan Mas Ganjar menjadi calon presiden 2024 nanti. Tapi Ibu Puan pergi ke Jawa Tengah, katanya diundang pun enggak Pak Ganjar, gimana itu? Benar Ya nggak nggak kejadian itu? apa-apa lah. Hah? Diundang nggak diundang kan nggak masalah buat Mas Bagaimana Ganjar. mau mencalonkan sama-sama tapi nggak saling menyapa, nggak ada saling sopan santun masing-masing gitu loh?
Ya kan tidak ada yang tahu ya secara struktural atau apapun mungkin gini. Itu terjemahan orang kan terkadang menganggap itu sebuah ada pertikaian. Faktanya sampai detik ini Mas Ganjar dan Mbak Puan baik-baik saja tuh. Kalau gitu Ibu Titi, Anda sependapat bahwa PDIP sudah 50% lebih mencalonkan Ganjar dan Puan, bukan Prabowo atau Puan? Kalau pakar politik dari Mas Toto, tapi saya nggak ingin merespon begini, Bang Hotman. Dinamika pencalonan Pilpres kita itu sangat tidak terduga. Bahkan yang pernah jadi capres bisa jadi cawapres. 2004 capres, 2009 cawapres. Saya mau tanya konkret dulu, menanggapi beliau itu. Benar nggak bahwa memang Pak Ganjar sudah dapat lampu hijau dari pengamatan Ibu? Sangat mungkin partai berhitung karena 2024 kan Pileg Pilpres barengan. Salah satu keuntungan diserentakannya Pileg Pilpres ada yang namanya kotel effect. Orang akan cenderung memilih partai yang mengusung calon presiden yang juga dia pilih. Makanya bapak-bapak di depan ini berusaha membangun posisi tawar tinggi. Kalau calon saya elektabilitas tinggi, punya massa banyak, partai suara bisa naik nih. Karena di 2019 PDIP dan Gerindra itu mendapatkan kotel efek dari mencalonkan kader yang diasosiasikan dengan partai yang terhubung dengan capres. Jadi mereka ini akan berhitung itu. Dan saya yakin PDIP juga akan menghitung kepentingan elektabilitas partai. Dia kan juga pengen kursi DPR yang banyak toh Bang. Saya mau tanya lagi lebih konkret. Menurut Ibu, kira-kira yang lebih realistik Ganjar Puan atau Prabowo Puan? Kalau saya gini ya Bang, saya nggak mau. Coba jawab dulu. Saya mau sebelum ke situ gini dulu. Yang mana? Ya, kalau saya kalau dalam kepentingan itu harus ada perempuan dong. Siapapun harus ada perempuan yang harus dikritik itu di depan misalnya gini. Deklarasi terlalu dini, tapi wajahnya maskulin semua. Nah, politik kita juga harus bicara tawaran-tawaran yang menampilkan kandidat perempuan. Tolong dulu dijawab pertanyaan saya, Bu. Ganjar Puan atau Prabowo Puan? Gak boleh maksa dong, Bang. Kita tanya pakar politik dulu, Bang Toto. Oke, Pak Junarto. Menurut Pak Junarto, kira-kira yang analisa Bapak dari dua-duanya nggak masuk akal pilihan itu. Kenapa? Satu, Prabowo dengan Puan. Saya tidak bisa melihat sebuah logika, ada partai yang elektabilitasnya lebih tinggi, minimal kalau kita lihat 2 pemilu sebelum dan survei-survei yang ada, kemudian ngalah cuma jadi nomor 2. Partai hanya pemenang kedua menjadi capres. Itu logika pertama. Dalam pendekatan kekuasaan logika itu hampir tidak mungkin dipakai. Yang kedua, kalau kita bicara Ganjar Puan, itu juga hampir tidak mungkin. Sama seperti yang tadi Bang Fahri katakan, walaupun memenuhi prasyarat presidensial threshold, sulit kemudian ada satu partai sombong sendiri, kemudian maju dalam sebuah pertarungan melawan rombongan lain yang mungkin akan lebih besar. Dan di situ tidak akan ada efek komplementer. Dua-duanya hanya bisa menggait suara PDI Perjuangan, konstituen katakanlah solid, tapi paling mentok-mentok hanya 20%. Analisa Bapak pribadi sebagai ahli nih ya, kira-kira PDIP akan memilih yang mana? Prabowo Puan atau Ganjar Puan? Saya yakin dua pasangan itu malah tidak akan terjadi. Jadi yang akan terjadi apa? Tetapi Hotman kalau Puan, Hotman Paris Puan? Ini yang mengerikan adalah Bang Hotman sudah mengetahui harus ada Puan Maharani. Nah itu yang gitu ngerinya kan. itu. Ini kampanye terselubung atau bagaimana? Jadi Bapak nggak bisa jawab? Saya bisa menjawab, saya meyakini PDI Perjuangan berkaca dari pemilu sebelum, akan memilih capresnya yang bisa memenangkan pertarungan Pilpres dan Pileg, tanpa saya menyebut nama. Bang Hotman, kalau saya 2 aja Bang. 1, capresnya nggak boleh cuma 2. Capresnya harus lebih dari 2. Minimal 3 pasangan calon. Yang kedua, kita narasinya jangan laki-laki terus dong, perempuan juga harus dibawa. Katanya ada perempuan Puan. Nah, betul, makanya dari gambarnya kita harus masukin perempuan juga. Kalau gitu kita lihat dulu deh, viti deklarasi berbagai tokoh.
Saya pernah diajak Menko Ekonomi, Menko Equin, olahraga di SCBD. Itu sekitar 3 minggu lalu. Ternyata ada di sampingnya agak pendek-pendek, Pak Caimin. Ya ternyata ada di sampingnya. Anehnya lagi, olahraga tapi wartawan banyak banget sudah diundang. Itu jam 8 pagi di hari Sabtu. Pertanyaan saya, apa benar Caimin dekatin Golkar atau Gerindra? Tidak satupun partai di Indonesia kecuali dia harus melakukan komunikasi dengan partai-partai yang lain. Ya. Itu kata kuncinya. Jadi Apalagi yang PKB yang sekarang? 9,3%. Sekelas PDIP yang 20, sekian persen itu wajib berkomunikasi. Itu poinnya. Makanya kita berkomunikasi dengan seluruh partai, bahkan dengan partai-partai yang belum ada kursi di parlemen, misalnya dengan Gelora Bang Fahri. Nah, tetapi yang kedua yang ingin saya katakan, Ya udah pertanyaan, benar enggak Pak Caimin dekatin Golkar atau Gerindra? Benar, yes atau no? iya, kata kuncinya kita berkomunikasi dengan seluruh partai bahwa kita ke Golkar, kita ke Gerindra, suatu saat ada beberapa partai juga datang ke DPP kami, ke PKB. Itu sesuatu yang sangat Jadi wajar. yang nyata diincar partai mana? Yang nyata diincar? Hari ini masih cair, Bang. Masih cair. Cair. Karena Galau, misalnya Pak Fahri galau terus gitu gimana? Bukan soal galau. Kalau saya katakan, saya dari awal bahwa kalau pernikahan dini kita tolak, tapi kalau pencapresan dini kita dukung. Kenapa? Karena yang pertama, itu cara kita melakukan edukasi tengah masyarakat supaya banyak pilihan. Yang kedua, supaya konsolidasi partai berjalan. Tapi yang ketiga ini yang perlu Bang Hotman tahu, penelitian dari Robin Dover dari Oxford University atau Noah Harari dari Harvard University, bahwa gosip yang paling menarik itu adalah gosip politik. Saya datang ke daerah, orang daripada jenuh mikirin terus COVID, kenaikan angka ketika itu, orang bingung dan sebagainya. Maka mereka bertanya tentang siapa presiden kita, siapa yang kita. Jadi sekarang gosip itu, Caimin sibuk bergosip gitu? semua politisi, semua rakyat itu, dan gosip itu membuat kita sehat dan bahagia. Makanya daripada semua ditakuti, dibikin cemas, kita harus bilang, ayo kita lihat siapa pemimpin kita 2024, tapi pemimpin itu harus bisa keluar. Indonesia setelah kita semua negara di dunia ini terpuruk dengan COVID-19, presiden ke depan adalah orang yang mampu untuk berdiri tegas dengan visi misi Indonesianya, mengatasi ini, menguatkan kembali ekonomi. Tapi secara nyata belum ada fakta bahwa Caimin dekatin partai mana? Belum ada. Nggak, komunikasi terjalin bahwa misalnya karena saya dekat dengan partai Anu, saya ngomongnya dengan Anu, tapi kalau sekjen, Pak Jajil dan sebagainya dengan partai mana, dan itu sangat cair. Nanti ujung-ujungnya malah kita nggak tahu dengan siapa dan sebagainya. Yang pasti PKB punya prinsip dulu, kita masuk 3 besar atau 2 besar. Setelah itu kita nyaman. Dengan 100 kursi di DPR, saya yakin Caimin bisa jadi calon presiden. Oke, jadi semuanya masih galau mencari pasangan masing-masing. Oke, kita istirahat dulu, tetap di Hot Room. Kembali lagi di Hot Room, Pak Junarto. Pintu dari kendaraan dari Pak Anies belum ada. Kendaraan dari Mas Ganjar juga belum ada. Ada. Hah? Ada, PDIP. Emang pintunya udah dibuka? Oke, hampir dibuka katanya. Oke. Pintu udah setengah dibuka lah. Bagaimana pendapat Bapak dikaitkan dengan presidensial threshold? Kayak sudah ada kendaraannya. Sudah ada, tinggal nambah satu lagi, tinggal nambah. Ya. Belum cukup. Ya makanya kaitannya dengan presidensial threshold, terutama calon-calon yang kendaraannya pun belum ada. Analisa Bapak gimana? Apa yang akan terjadi? Ini PR besar ya, Bang Hotman. Tadi Bung Fahri sudah mengatakan, perdebatannya klasik tapi nggak selesai-selesai. Tapi kan nggak mungkin berubah lagi itu kan sampai... Saat ini tidak mungkin berubah lagi. Ya. Jadi mau tidak mau rakyat itu terpaksa nanti hanya boleh memilih hasil home pimpanya para elit, kira-kira begitu kan. Benar. Jadi yang barang tersisa dari home pimpa para elit mau tidak mau kita pilih itu atau menjadi golput gitu kan. Ini tentu saja jadi PR besar untuk perubahan sistem ke depan. Saya sepakat. Sistem yang paling penting dijaga dalam sistem presidensial itu adalah istilah divided government. Tidak boleh pemimpin terbaik yang menjadi pemimpin kepala negara dan kepala pemerintahan
itu kemudian didegradasi oleh kekuatan parpol semata. Itu parlementer. Jatah partai pemenang otomatis menjadi kepala eksekutif. Jadi sudah ada salah kaprah. Kenapa sih terjadi seperti itu? Simple, ya karena memang ada sekelompok elit, bangsawan politik, merasa pemilik bangsa ini, yang merasa jatahnya masih menjadi milik saya untuk menentukan masa depan negeri. Itu yang terjadi kemudian dengan letupan-letupan yang dilakukan oleh Laude Bashir, Emmanuel Ebenezer terkait dengan kita juga pengen bersuara, kita juga pengen punya andil walaupun ada keterbatasan di situ. Jadi yang terjadi adalah teman-teman ini teriak-teriak, ngasih tahu partai-partai, ada yang survei-surveinya tinggi. Kalau Anda semua ini seenak-enaknya home pimpa melahirkan orang-orang di luar ini, partai Anda mungkin kalah dan bukan tidak mungkin konstituen akan meninggalkan Istilahnya, aku lah calon kaderku lah yang cocok gitu kan? Betul. Oke. Bapak gimana? Ya, saya sebenarnya mau melanjutkan itu juga. Jadi kadang-kadang yang menyebalkan dari nama-nama putra-putri terbaik bangsa yang muncul ini adalah, yang menyebalkan adalah bahwa nanti faktanya mereka nggak pernah digali gitu. Ya. Hanya menjadi pajangan aja. Kenapa? Karena nanti yang diambil cuma 2 orang. Ya. Itu pun 2 orang itu nggak jelas juga. Kadang-kadang capresnya masuk ke ruangan berdua, saya bilang ini aja katanya gitu. Nggak ada mekanismenya. Nah, ini curhat 2019 kayaknya. dan sebelum-sebelumnya juga begitu. Dan ke depan juga akan begitu. Jadi kenapa kita tidak menyiapkan satu mekanisme yang memungkinkan semua orang masuk gelanggang dulu. Bertarung dulu di gelanggang itu, semua ide dieksplorasi, seluruh pertanyaan rakyat dijawab di situ, keliling dia dari Sabang sampai Merauke, baru kemudian pada putaran selanjutnya baru ada seleksi yang lebih simpel. Tapi itu kan terlalu idealis. Ya harus begitu karena konstitusi juga maunya begitu. Ya. Sebenarnya kita kalau bicara konstitusi, kita menghendaki adanya 2 tingkatan pertarungan. Biar semua orang masuk pada putaran pertama, yang kedua nanti baru 2 orang. Kalau ternyata 2 orang itu ternyata dari Aceh dan Papua, maka calon presiden kita ke depan akan dari Aceh dan Papua. Tidak harus dari Pulau Jawa, tidak harus dari suku Sunda. Ibu Titik gimana? Ibu Titik gimana? Yang pertama, kalau kita ingin politik yang lebih baik, saya setuju ya tadi dengan Bang Fahri Hamzah. Maka ruangnya harus dibikin inklusif, aksesnya harus dibikin luas. Karena Indonesia ini 270 juta lebih populasinya, tidak mungkin pilihan politiknya dilimitasi pada itu-itu saja. Ya. Kita terkenal beragam suku, agama, dan lain sebagainya. Tapi anomalinya giliran pencalonan presiden hanya diidentifikasi pada 2 kelompok besar. Ya. Nah, keragaman itu yang harus diwadahi. Kami pergi ke Mahkamah Konstitusi, minta ambang batas pencalonan presiden dihapuskan. Kita punya 10 calon, kenapa enggak? 10 calon dibandingkan ratusan juta populasi, sedikit jumlahnya. Jadi menurut Ibu mekanisme presidensial threshold itu sebaiknya bagaimana? Dihapuskan. Semua peserta pemilu partai politik boleh mengusung calon. Nah, kalau itu dihapuskan yang rugi partai mana? Tidak ada yang rugi. Ya, Partai besar, menengah, kecil, utung semua. Tapi kan, Betul. Tapi kan yang sekarang ini kan yang sudah menguasai 22%, saingannya nggak ada gitu loh. Yang Mana rugi, mau dia? Yang rugi jelas, yang rugi yang punya akses lebih besar karena dia ingin mempertahankan. Ya. Tapi yang lebih rugi lagi siapa? Bangsa Indonesia. Dan untuk berubah itu harus berubah undang-undang. Harus berubah undang-undang. Apa itu mungkin? Sebenarnya mungkin Bang, pemilunya masih lama kan, masih 2024. Yang nggak mau adalah orang yang sudah memenuhi syarat 22%. Saya mau bilang berubah? gini Bang Hotman jadi lawyer saya, tapi saya udah takut sama tarifnya nih Bang. Kita berjuang sama-sama Bang, ke MK dan ke DPR. Oke Pak Paman, ini gimana ini? Presidensial threshold ini, gimana? Harus dirubah atau gimana? Atau pasrah aja? Iya, kalau PKB jelas punya sikap bahwa sebuah pemilihan yang inklusif itu menjadi sangat penting sebenarnya. Ya. Tetapi mekanisme yang hari ini berlangsung lebih baik sebenarnya mengacu kepada tingkat visi misi, kredibilitas, program yang akan dibawa oleh sang calon Pertanyaannya, presiden. apakah seperti kata Ibu Titi itu harus dihapus presidensial threshold? Yes or no? Sekali lagi di parlemen itu yang ada adalah kesepakatan. Jadi kita nunggu kesepakatan partai-partai, apakah kita memilih kembali tanpa ambang batas atau kita pakai ambang batas atau diturunkan. Ambang batasnya tidak 20% seperti sekarang atau 25% kursi. Nah itu tinggal bagaimana nanti parlemen ini melakukan kesepakatan dengan partai-partai. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Laude. Biaya operasional saudara sebagai relawan dari Pak Anies berapa banyak? Berapa duit?
Tidak ada dari Pak Anies, semua jangan murni gitu. dari saya. Serius, bersumpah pun bisa. Biaya deklarasi itu sangat murah, sewa ruangan hanya 2 juta. Oh begitu. Iya. Nyewa sound. Tapi juga sebelum sangat Anda terbatas. deklarasi, sowan dulu dong ke Pak Anies. Enggak, sama sekali enggak. Kenapa saya enggak sowan kepada Pak Anies? Saya takut dilarang. Oh begitu. Iya. Oke. Sementara saya mau beliau kita deklarasi. Boleh tahu nggak? Kan nanti kan masih menunggu di Pinang oleh partai. Siap. Kira-kira waktu kalau biasanya kan yang meminang yang ngasih duit. Kalau Pak Anies sudah siapkan duit nggak pada saat dipinang nanti untuk partai, berapa duit kira-kira? Pak Anies yang budgetnya? harus ditanya. Hah? Pak Anies yang harus Nggak ada ditanya. saran dari kalian? Oh enggak. Kami, Biasanya yang kami Anda tahu- tidak berinteraksi dengan ya, Pak Anies. Pak Fahri ya biasanya Pak Fahri biasanya. Atau Bang Fahri lah. Biasanya kalau seorang mau dipinang, ya berapa miliar harus disiapkan kepada partai tersebut. Ya itulah nanti yang membuat kegalauan baru. Ya. Karena nanti siapa yang uangnya lebih banyak, tiketnya lebih besar, dia yang terpilih. Dari yang Bapak ketahui selama ini dari jam terbang Bapak, berapa ratus miliar budgetnya untuk per calon presiden? Itu bisa triliunan. Triliunan? Bisa triliunan. Yang pernah terjadi berapa duit Pak? Saya nggak tahu persisnya ya. Ya. Tapi kan kita tahu ini kan sebagai orang politik kan. Ya, Jangankan kalau di DKI ini, kalau gubernur aja itu udah bicara ratusan miliar. ratusan miliar Iya. dikasih ke siapa? Ke partai. Ya itulah yang selama ini sandiwara dan drama nggak pernah mau dibuka. Ini kan harusnya dibuka dari awal. Masa kita mentransaksikan calon itu dengan seperti kita beli ayam gitu loh. Kan harusnya itu transaksinya di ruang publik. Itu sebabnya perlebar itu calonnya supaya orang tidak harus beli untuk berkompetisi, calonnya sedikit sehingga bayarnya banyak. Oke. Kalau banyak kan nggak perlu bayar. Oke. Karena partai politik berharap dengan mencalonkan orang itu partainya akan besar. Terima kasih Pak Ganjar. Ongkosnya. Ganjar Mania. Anda mengharapkan apa dari perjuangan Anda ini? Jokowi Mania, Ganjar Mania, apa yang Anda harapkan? Pertama, kita bicara tentang masa depan bangsa ini. Karena kalau kita bicara hal yang pragmatis, persis apa yang disampaikan Bung Fahri Hamzah itu, akhirnya kita akan menjadi bangsa yang mundur. Yang kita mau setiap pemimpin ke depan nanti memiliki gagasan dan bisa memberi jawaban-jawaban persoalan yang selama ini Dana terjadi. operasional Bapak berapa banyak untuk menggolkan Pak Ganjar? Kalau pertama ditanya operasional, ya jawabannya apa? Orang murah kok, nggak mahal. Kayak tadi kalau Bung Laude bilang cuma 2 juta, kok kita gratis rumah saya sendiri jadiin markas. Pertama itu, kedua kebetulan saya ada punya adik-adikan dulu waktu kuliah, kemudian mereka jadi kerja di media, tinggal saya hubungin, nggak susah. Jadi nanti yang Bapak dapat dari deklarasi ini apa imbalannya? Nggak pernah mendapatkan apapun. Atau mengharap jadi presiden, Anda menjadi apa? Mengharap jadi presiden itu sebuah pilihan yang paling indah Ya. kalau kita menjadi anak bangsa yang punya semangat untuk perubahan. Tapi karena saya sadar diri saya bukan Jawa, saya tidak memiliki partai, ya nggak mungkin untuk melakukan hal itu. Yang paling Anda mungkin, tahu untuk siap-siap di Pinang kan, kan harus menyiapkan uang yang sangat besar untuk partai yang Minang. Anda tahu untuk Pak Ganjar kira-kira budgetnya berapa? pertama saya tidak bisa menjawab itu, Kan dan tadi kedua Pak saya Fahri tidak bilang tahu. bisa triliunan. Bung Fahri kan kebetulan masuk dalam ruang itu, jadi beliau sedikit tahu mungkin ya. Kalau saya kan tidak tahu. Masuk dalam ruang atau dia Kita ikut kan pelaku, pemain ikut dia pinggiran, pelaku? bukan pemain Pernah dia ikut tengah. pelaku gitu. Kita ini pemain pinggiran bukan pemain tengah. Kalau Bung Fahri pernah menjadi pemain tengah, jadi Oh. tahu semua kwitansi yang di atas meja. Nah, kita nggak pernah lihat. Tapi Anda realistik nggak untuk mengatakan tidak ada dana dari calon-calon capres ini pada saat dipinang oleh partai? Anda realistik nggak menjawab tidak ada atau memang nggak ada triliunan? Kalau itu gini, ya saya nggak tahu ya. Hari ini kan trennya ada semacam perubahan lah ya. Perubahannya itu hari ini trennya kan kepala daerah. Kalau kemarin kan iya mungkin ya. Setiap calon, jangankan calon presiden, calon gubernur bupati aja ada maharnya. Oke. Itu. Oke, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Hot Room. Temu lagi di Hot Room, sampailah kita kepada penutup closing statement dari masing-masing narsum. Yang pertama kepada Bapak Laude Bashir, tolong dikasih 1 menit closing statement, terutama tolong dijawab
Anda mengharapkan apa? Capek-capek mendeklarasikan Pak Anies. Yang saya harapkan adalah Pak Anies terpilih jadi Presiden Republik Indonesia. Dan Anda dapat apa gitu? Saya sangat berharap dengan terpilihnya pemimpin yang berkualitas, kerjanya nyata, bagaimana kita lihat di Jakarta hari ini, akan terwujud masyarakat yang adil, yang sejahtera, sampai ke pelosok seluruh Indonesia. Dan saya adalah akan sangat bahagia ketika saya dan keluarga saya kemudian tidak susah untuk mengenyam pendidikan, untuk memperoleh akses kesehatan. Dan menurut saya anak pulau, yang lahir kalau di petanya Maluku saja itu nggak ada. Ya, harus petanya Seram bagian barat baru kelihatan itu Pulau Kelang. Untuk akses rumah sakit saja kami sangat susah. Air minum kami sangat susah. Kenapa kamu jauh-jauh ke Jakarta? Kenapa kamu nggak pulang kampung, beresin kampung sendiri? Kenapa saya akses itu? Untuk merubah hidup saya. Oh, dari Jakarta gitu ya? Di Jakarta saya kuliah, saya bekerja ya sambil kemarin profil saya banyak dibaca. Untuk SMA saja saya harus jadi buruh di pelabuhan. Ya. Kemudian sampai di sini juga sambil jadi buruh. Alhamdulillah setelah saya bekerja sebagai guru, saya bisa tanggung adik-adik saya. Ya, dari kerjasama bareng istri, kemudian bisa menyekolahkan. Nah, ini kan mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan saya rasa kalau presidennya Pak Anies itu bisa dijawab untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ebenezer, ya, Pak Anies katanya yang terbaik. Gimana Pak Ganjar gimana? Ya kalau ditanya yang terbaik, jawaban saya pasti yang terbaik Mas Ganjar. Karena beliau karakter yang punya tipikal pekerja. Kedua, beliau sangat energik sekali berkaitan dengan mobilitas. Kita kan tidak butuh pemimpin yang sudah umur, sudah renta, apalagi kereta mogok. Kita mau pemimpin Indonesia ke depan ini anak-anak pemimpin yang muda, energik, dan punya kreativitas berpikir. Dan Anda semakin yakin karena di setiap survei selalu ranking pertama. Ya survei itu sebagai indikator aja, tapi yang paling penting kita lihat Mas Ganjar punya karya, kemudian itu bisa dirasakan dan dilihat oleh masyarakat hari ini. Jadi menurut Bapak, Pak Ganjar masih lebih bagus dari Pak Anies ya? Jauh lebih bagus. Terima kasih. Kalau gitu kepada Pak Maman, tolong Anda closing statement di mana calon Anda selalu di ranking paling bawah dari lembaga survei, ranking ke-13. Apa closing statement Anda? Ya sebenarnya kalau kita lihat survei masih ada beberapa tokoh yang potensial, tetapi di survei dia masih tetap di bawah seperti itu. Dan tidak terlalu persoalan bagi kami, survei itu menjadi semacam masukan konstruktif agar kami meningkatkan kembali kinerja. Tapi yang lebih penting adalah partai kami itu berasal dari Nahdlatul Ulama dan basis kami adalah pesantren dan santri. Ada 30.000 pesantren dengan 15 juta santri. Ketika Caimin jadi calon presiden, itu membuka harapan bahwa siapapun boleh menjadi presiden Republik Indonesia. Tidak perlu ditakut-takuti untuk tampil ke depan, tapi mereka walaupun dia di pelosok-pelosok, lihat Caimin aja bisa kok jadi presiden. Jadi ini bukan, kita juga bisa. Ini bukan galau optimis ya? Sekali lagi, kalau dalam prinsip Islam, Bang Hotman, mohon maaf, keyakinan itu harus berawal dari keraguan. La ilaha illallah. Jadi kalau orang tidak ragu, tidak galau, dia tidak punya keyakinan. Maka orang yang tidak muncul dalam gelanggang tanpa kegalauan keraguan, itu justru tidak punya harapan dan tidak punya kepastian. Hebat. Saya adalah salah satu putra agama Kristen yang dikasih gelar namanya Gus oleh Gus Solah di Tebu Ireng. Dan Bapak dicium tangan santri kan? Benar. Hebat Bapak. Hampir semua cium tangan saya nih. Oke Pak Fahri, apa kesimpulan Bapak? Tetap nggak Bapak berpendapat ini semua ini relawan ini galau semua nih? Ya karena nggak ada ujungnya. Makanya saya mengajak kita semua mensistematisir perjuangan kita ini demi supaya putra-putri terbaik bangsa Indonesia itu masuk ke dalam gelanggang dulu. Karena kita ingin menyaksikan mereka berdebat dari kampus ke kampus, dari pulau ke pulau, dari daerah ke daerah. Nah sementara yang sekarang ini lagi kita anut dan nampaknya teman-teman nggak terlalu ingin untuk merubahnya, sebenarnya nggak ada jalan. Gitu. Ini nanti akan diselesaikan oleh 1-2 orang dan mohon maaf, jangan-jangan juga oleh uang. Oleh uang? Oleh penyandang dana. Oke. Nah itulah sebabnya menurut saya dari sekarang justru kita memperjuangkan sistem yang memungkinkan semua ikut bertarung. Dan Anda tetap berpendapat
Seorang calon capres kalau dipinang satu partai minimum triliunan uang harus Itu disediakan. dia, karena kan kalau nggak bisa dibayar oleh dia, pasti nanti yang datang orang lain membayar. Oh, berarti Karena sistemnya begitu, pencalonnya itu bukan berdasarkan satu seleksi yang lebih alamiah. oke. Tapi lebih kepada lobby-lobby, nego-nego, tekan-tekan, bayar-bayar, dan itu yang merusak Saya sistem mau kita. tanya kepada Bapak, kalau triliunan itu kan oleh KPK gampang ketangkap, itu dibawa cash atau gimana? Biasanya selama praktik pengalaman Bapak selama ini, Iya. cash dibawa dolar atau gimana? Pokoknya ada, itu kan kayak apa ya, ada baunya tapi nggak kelihatan barangnya Oke. gitu. Nah, gitulah. Udah, pengacara tahu itu, pengacara tahu. Oke, Pak Junarto, ya. Bagaimana ini? Benar nggak bahwa ini memang benar-benar galau ini semua relawan ini? Ya intinya sih teruskan teriakan-teriakannya, Ya. tapi jangan sampai nggak berkualitas. Kira-kira gini loh, Hmm. saya berharap dari 3 nama ini, jangan sampai Anies itu hanya sebatas dikenal orang maju karena dianggap representasi lawan dari kubu Jokowi, misalnya. Anies Ya. harus lebih besar daripada itu. Hmm. Ganjar jangan sampai juga hanya dikonotasikan penerus Jokowi atau badannya sama-sama kurus atau sama-sama dari Jawa Tengah. Caimin jangan sampai hanya sekedar saya kebetulan ketua umum PKB dan kemudian warga NU harusnya memilih saya, misalnya kira-kira seperti itu. Pertanyaannya kan apa yang Caimin, Ganjar, dan Anies mau bawa untuk Indonesia? Itu yang harusnya diteriakkan oleh para deklarator ini, mau atas nama relawan atau partai, sehingga kemudian siapapun yang terpilih ini, dan kita berharap nggak mahal-mahal amat kalau mahar masih ada, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara berkualitas. Itu aja Bang Hotman. Terima kasih. Ibu Titi, gimana pendapat Anda terhadap ini? Galau tahu nggak ini semua deklarator ini? 2024 harus dijawab dengan kepastian penyelenggaraan pemilu, Bang. Ya. Buat apa kita ngomong banyak kalau masih ada yang menarasikan menunda pemilu. Maka jadwal harus kita kawal. Jangan sampai ada tarik ulur. Yang kedua harus disambut dengan kegembiraan. Nggak perlu takut ada banyak calon. Karena Indonesia ini gembira dengan keragamannya. Jadi deklarasi aja kalau bisa jangan hanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oleh karena itu karena hulunya ada di partai politik kita yang harus kita gedor. Ayo dong 2024 kasih banyak calon. Jangan cuma ngikuti 2019-2014 hanya 2 pasangan calon. Jadi narasi itu yang harus terus kita bawa. Gak perlu takut ada banyak calon, tapi jangan asal deklarasi, tapi tidak punya gagasan, tidak punya visi misi yang dibawa. Tanggung jawab edukasi politiknya juga harus jalan. Bawa apa, menawarkan apa yang sudah diberikan gitu. Itu harus dinarasikan juga. Dan yang terakhir saya kira tetap inklusif ya, anak muda jangan dilupain. Pemilih kita 50% lebih itu kelompok usia muda. Jadi narasi kelompok muda juga harus hadir. Dan yang terakhir Bang, perempuan. Jadi perempuan tuh jangan ditinggal dari panggung politik kita. Supaya kita juga punya perempuan di surat suara kita nanti di 2024. Saya dikelilingi perempuan cantik, Bu. Itu Bang, Terima kasih, Bu. Oke, pemirsa, kesimpulan dari diskusi malam ini adalah bahwa deklarasi calon presiden tersebut masih seperti cek ombak. Bahkan masih cenderung galau. Tapi mereka menerapkan sistem marketing perusahaan. Semakin cepat dipasarkan, mudah-mudahan peminatnya makin banyak. Kalau menurut John Adams, mantan presiden Amerika, kalau mencari pimpinan adalah pimpinan yang memberikan inspirasi dalam perbuatannya, memberikan inspirasi bagaimana Anda bermimpi, berbuat, menghasilkan lebih banyak. Itulah harusnya yang dilakukan oleh para calon presiden ini untuk nanti dicintai oleh rakyat dan mudah-mudahan terpilih sebagai pimpinan nasional dengan memberikan perbuatan-perbuatan yang bersifat inspirasi. Demikianlah akhir dari diskusi di Hot Room. Jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 dengan isu yang sangat hot. Salam Hotman Paris. Metro TV